Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya tentunya di dunia tani. Oke sahabat tani. Untuk pada kesempatan siang hari ini, apa yang akan dibahas yaitu adalah tentang kelapa sawit lagi. Tidak ada bosannya saya menjelaskan tentang kelapa sawit ya. Oke. Tidak ada yang dibahas, cuma ngobrol santai di video kali ini ya. Jadi ya kita ngobrol ngalor ngidul nih. Apa sih yang dibahas yaitu adalah kelapa sawit. Untuk kunci menanam kelapa sawit, kunci suksesnya itu apa sih Pak? Ya, kunci suksesnya ya yang pertama ialah adalah lahan ya pasti, itu lahan pasti. Nah, percuma kalau kita ingin menanam kelapa sawit tidak punya lahannya ya mau ditanam di mana? Masa di sungai kan nggak bisa hidup kalau di sungai. Oke, yaitu yang kita bahas adalah kelapa sawit. Kelapa sawit ini sebenarnya perawatannya sangat mudah, apalagi kalau di seperti ini ya, di video layar HP Anda ini sudah tinggi ini. Ini adalah umur tahun tanam itu 2007. Jadi sudah berapa tahun ya bisa dihitung sendiri sampai sekarang tahun 2023. Nah, sekitar segitulah. Itu perawatannya itu sangat mudah dan sangat simpel. Tinggal apa? Pupuk. Nah, sudah pupuk dan amati ada hama apa di dalamnya. Ya sudah itu aja, tidak ada yang lainnya. Tinggal pupuk, pupuk, pupuk dan pupuk. Ya tentunya pupuknya dengan apa? Dengan pupuk organik. Sekali lagi ya, pupuknya dengan pupuk organik. Jangan sampai kita kebanyakan di lahan kita pupuk sintetis karena itu dapat membekukan struktur tanah ya, dan tidak membekukan aja melainkan membunuh bakteri-bakteri organisme-organisme yang ada di tanah. Jadi banyak petani-petani kita ya, petani-petani di Indonesia itu yang tidak paham tentang tanah ini ya. Yang dia tahu hanya tanah, oh tanah subur hitam itu. Padahal tidak. Oke. Padahal tidak tanah hitam aja ya. Yang kebanyakan orang tahu kan tanahnya hitam sama oh ini tanah liat dan ini tanah merah, itu enggak. Jadi yang harus diketahui dalam struktur tanah itu adalah tanah itu sehat apa tidak itu loh. Nah, itu yang jadi permasalahannya kan kita tidak tahu ya. Ini tanah yang sehat, yang mana yang tidak itu tidak tahu. Jadi cirinya itu tanah yang sehat itu adalah bisa dilihat di layar HP ini ada contoh ya. Ini contohnya. Kalau tanaman kita sehijau ini jadi otomatis tanah kita itu sehat. Itu. Jadi apa yang tidak terlihat di dalam tanah pasti akan terlihat dengan cara tumbuhan di atasnya itu terlihat bagus. Nah, oke, tuh bisa dilihat ya tanahnya. Jadi saya hanya duduk di sini tidak ke sana karena apa? Wah cuacanya ini panas banget ini. Cuacanya sangat panas dan ini adalah memasuki musim fenomena ya. Fenomena apa? Fenomena El Nino ini sangat dampaknya sangat luar biasa. Terutama di pertanian, pertanian apapun itu sangat luar biasa. Oke, jadi semoga bisa diambil sisi positifnya ya dari awal video sampai ini detik ini di 3 menit ini. Jadi itu tanah yang sehat itu terlihat dari tanaman itu sendiri. Nah sekarang tanaman yang hijau ini apakah ada hamanya itu loh. Nah, ini adalah berdampak lagi dengan apa tanah. Nah, tanah itu sehat apa enggak? Kalau tanaman apapun ya terutama tanaman hortikura itu kan pasti banyak banyak hamanya ya, banyak orang itu hama. Dan petani-petani kita kalau melihat hama ataupun apa ya, yang penting hama itu pasti di benak pikirannya adalah herbisida pasti. Adalah obat-obatan yang ada di pertokoan itu pasti. Ya kan? Itu pasti untuk petani-petani saat ini. Tapi beda dengan petani yang dulu, petani nenek waktu zaman kita kecil itu ya. Waktu zaman saya kecil, nenek moyang saya, kakek saya itu kalau melihat di lahannya ada hama itu dilihat hamanya apa. Kalau hamanya tikus ya ini khusus di pertanaman padi ya. Pertanaman padi kebanyakan untuk petani sekarang yang mengeluh itu apa? Itu adalah hama tikus. Banyak sekali hama tikus, bahkan ada yang memakai jebakan tikus pakai arus listrik yang tegangan tinggi, bahkan memakan korban. Ini kan sangat luar biasa ya. Menurut saya ini adalah pertanian yang gagal. Itu karena apa?
sesampai kayak gitunya ada memakan korban, padahal pertanian itu sebenarnya tidak pernah ada namanya yang dikorbankan, itu tidak ada ya. Dari sini sudah paham ya, sudah jelas. Jadi apa Pak solusi untuk mengatasi hama tikus pada tanaman padi ya? Sekali lagi ya, kita pikirkan ya, kita amati yang ada tumbuhan yang dulu, zaman dulu, dan amati kehidupan yang ada di hutan. Nah, kita bisa belajar, guru yang terbaik itu adalah pengalaman dan memahami tanaman itu sendiri. Itu adalah guru terbaik. Nah, berbicaralah pada hutan, pasti Anda akan mengetahui kalau pertanian sebenarnya itu kayak gitu. Nah, semoga ini bisa diambil sisi positif ya, dan bisa mengerti ya maksud saya apa. Nah, kalau belum itu ya ini saya jelaskan. Maksud saya untuk melihat hutan, hutan itu tidak pernah dipupuk, betul nggak? Tidak pernah dispray, tapi tanaman di sana tetap hidup, dan waktu musim apapun dia akan berbuah. Juga ada buahnya. Tidak pernah dipupuk, tidak pernah ada campur tangan manusia, bahkan herbisida apapun untuk hama pun tidak ada. Tuh. Oke, ini adalah kelapa sawit yang umurnya tahun tanam 2007, sudah segini tingginya. Nah, sudah bisa dimengerti ya, semoga ini bisa menginspirasi bagi petani-petani Indonesia maupun petani apapun, terutama petani sawit ya. Petani sawit ini tidak lepas dari hama tikus pasti. Nah, jadi apa Pak solusinya? Solusinya yaitu mengasih musuhnya tikus itu. Apa sih musuhnya tikus? Masa kucing? Ya nggak mungkin, kalau kita taruh kebun kucing semua kan nggak mungkin. Jadi ya ada baiknya juga kucing bisa, melainkan yaitu musuh pertamanya yang waktu pada malam hari itu kan tidak kucing aja. Makanya zaman dulu, zaman saya kecil, nenek moyang saya itu pasti ada namanya, kalau orang Jawa itu namanya kokok beluk. Nah, kokok beluk itu apa sih? Burung hantu. Nah, sekarang kan pasti Anda tidak pernah ya. Nah, meskipun tidak 100% petani mengenal ini. Untuk pertanian saat ini loh ya. Kalau burung hantu itu sebenarnya membantu untuk apa? Mengendalikan hama tikus. Jadi kenapa pertanian yang ada di desa maupun di kota itu sering mengeluh dengan apa? Hama tikus. Jadi hama tikus ini saking banyaknya itu sudah menandakan kalau burung hantu ini sudah punah. Itu loh. Ini menandakan itu. Makanya sebenarnya pertanian itu sama kayak kehidupan kita. Jadi kalau kita makan pola yang buruk, pasti hasilnya akan buruk. Benar? Nah, tapi kalau kita makannya pola dengan sehat, seimbang, pasti tubuh kita akan sehat. Begitu juga dengan tanaman. Tanaman ini juga begitu. Tanah ini hanya media di mana makanan semua ada di sini. Bahkan semua tubuh kita maupun apapun itu berasal dari tanah. Ini sangat luar biasa. Makanya untuk petani-petani saat ini menghiraukan kualitas tanah ini itu, tanpa dia sadari kalau dia sendiri berasal dari tanah. Kalau tanah kita dikasih hal yang baik, positif terus, pasti berdampaknya patut negatif. Karena apa? Terlalu banyak positif gitu loh. Jadi makanya hidup itu apapun itu harus seimbang. Tanaman juga membutuhkan itu. Kita harus paham dari situ. Makanya saya bilang dari awal tadi, belajarlah pada hutan. Oke, semoga ini bisa menginspirasi bagi kalian semua. Nah, videonya di sini aja ya. Ini saya ambil gambarnya di perkebunan kelapa sawit, tapi banyak yang dibahas di dalam videonya ini. Yaitu tentang kehidupan, tentang apa? Pertumbuhan. Nah, maupun kelapa sawit di sini bisa dilihat ya, hijau royo-royo karena apa? Kualitas tanahnya baik gitu loh. Dan di sini selalu memakai jangan-jangan kosong atau organik. Oke, semoga ini bisa menginspirasi bagi petani-petani kelapa sawit dan bisa merubah pola pikir pola pikir petani-petani Indonesia. Rubahlah mindset yang selalu menggunakan pestisida maupun pupuk sintetis
estetis karena dapat merugikan dirimu sendiri. Semakin banyak dana, semakin banyak biaya yang dikeluarkan dalam pertanian, semakin Anda rugi. Itu pasti. Nah, tapi kalau mindset Anda semakin sedikit biaya yang dikeluarkan untuk pertanian, Anda semakin kaya. Itu pasti. Oke, semoga ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi motivasi bagi semua pemuda-pemuda maupun petani-petani kelapa sawit. Dan bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa komen di kolom komentar ya, menurut kalian gimana pendapat saya dan obrolan santai di siang hari ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam petani, salam cerdas, salam tandan berduri.